Ibu punten. Ih, kayak Teh Purnama. Teh Purnama bener? Iya. Oh iya. Teteh dari mana? Assalamualaikum. Dari sana. Oh dari sawah. Tuh di sini mah adem ya Teh ya. Alhamdulillah. Aduh, Anginnya juga lumayan. anginnya ngegelebug ini Teh sahabat. Ya Allah, Capek abad tuh. istirahat dulu capek. Satunya ada yang istimewa. Oh iya, yang paling gede ya Teh. Kalau mungkin buat orang itu adalah beban kali ya, tapi kalau buat Teteh sih itu adalah tiket Teteh. Tiket menuju surga ya Teh ya. Agak sedikit membuka hati. Membuka hati ya. gitu kan ya. Karena Teteh melihat ya anak-anak juga butuh sosok seorang ayah. Betul. Ketika kita bermain bersama, mungkin melihat yang lain ada ayahnya, mungkin dia pengen. Tuh ya Allah, berarti saat itu berarti sendiri, bukan sendiri ya, merasa sendiri kan di situ. Iya. Di situ abadu ya Allah, aku tuh gimana ya, jadi serba salah ya. Satu, aku harus mencari nafkah. Satu lagi, aku harus ada untuk anak-anak di situ yang bikin aku. Buat Teteh ini sebagai ladang pahala buat Teteh masuknya ke surga gitu kan ya. Mudah-mudahan Teteh diberikan keikhlasan dalam mengurus Dede Tania. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat Yampang Turunan Kidul. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abadu bisa jalan-jalan lagi ke pedesaan sahabat, bisa ngeplog lagi, dan alhamdulillah sekarang cuacanya cerah gitu sahabat ya, secara hatinya Abadu ya sahabat. Dan rencananya sekarang Abadu mau ngeplog bareng Neng Kokom sahabat ya, janda desa usia 20 tahun yang kemarin sempat Abadu vlog juga. Dan Neng Kokom ceritanya dia itu sekarang lagi sibuk berjualan ya sahabat, keliling kampung. Dan sekarang Abadu mau ke sana mau ngikutin aktivitas Neng Kokom sahabat ya. Abadu lewat sini dulu, lewat sawah sahabat ya. Tuh seperti ini sawah di sini ya sahabat ya. Udah pada kering ini teh ya. Udah lama gak hujan di sini teh sahabat. Nah seperti ini sahabat ya kondisinya di pedesaan itu. Gimana di kampung sahabat, apakah sudah turun hujan apa belum? Dan kalau di sini Abadu belum turun hujan, udah lama ya sahabat ya. Seperti itu. Itu ada siapa ya sahabat ya? Kayak ada ibu-ibu itu tuh sahabat. Ibu punten. Ih, kayak Teh Purnama. Teh Purnama bener? Iya. Oh iya. Teteh dari mana? Assalamualaikum. Dari sana. Oh dari sawah. Ya Allah, ketemu Teh Purnama di sini. Teteh maaf, Abadu nitip mikrofonnya biar suaranya kedengaran. Aduh sahabat, Teh empur gini sahabat. Iya. Aduh. Abadu mau kemana, dari mana? Oh, Abadu itu mau ke rumahnya Neng Kokom. Iya. Janda desa usia 20 tahun yang kemarin juga Abadu sempat silaturahmi ke rumahnya. Dan sekarang Abadu mau menyampaikan titipan amanah buat Neng Kokom ini teh. Gak sengaja ketemu Teh empur di sini. Iya, aku yang Teh empur dari mana? Ini ngambil bonteng. Timun? Ya, mentimun. Dapat Dari beli? Itu enggak sih, tadi tuh ada yang minta, "Teh, Bapak ini ngebon bonteng. Timun, bisa nggak ambilin?" gitu kan, buat dijual sih itu. Oh, buat dijual. Nanti ada ininya gitu. Ada lebihnya gitu keuntungannya. Terus tapi itu sedikit Teh, enggak banyak. Buat aku aja katanya gitu. Oh, buat si Teteh. Ya. Jadi dikasih bonus ya sama yang punya kebunnya. Alhamdulillah sih Abadu ini banyak. Oh, lumayan banyak ya. Ya Allah. Bikin rujak bisa ya. Panas di sini mah ya. Iya. Enggak apa-apa, Abadu ngobrol dulu sama Teteh. Ya enggak apa-apa. Sekalian Abadu juga kan udah lama enggak ngobrol-ngobrol sama Teteh. Iya, Abadu ya. Gitu. Sekalian silaturahmi aja, nanti Abadu setelah ngobrol sama Teteh ya Abadu ngelanjutin perjalanan ke rumahnya Neng Kokom. Enggak apa-apa, enggak keterganggu Teteh? Enggak, aku juga kangen sama sahabat itu. Oh, udah kangen juga ya? Iya. Karena kan sekarang Teteh sibuk jualan di sekolah ya? Iya, ini aja juga lagi libur. Oh, lagi libur. Bisa kenapa? Cari kerjaan yang lain. Itu kelas
ininya lagi pramuka jadi diliburkan. Oh, jadi libur. Oh, sekarang teh kan tanggal berapa? Tanggal 13? 13. Ya kan hari pramuka itu tanggal 14 ya teh ya. Iya. Ya udah teh kita ke sana panas. Awas hati-hati jatuh Abadul. Teteh, kalau kabar anak-anak gimana? Alhamdulillah anak-anak sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Ini udah sekolah semua kan sekarang. Oh, udah sekolah semua? Ada yang PAUD. Oh, PAUD. Ada yang kecil sekolah PAUD udah? Udah masuk PAUD. Oh, udah masuk PAUD. Kasihan aku Teteh, awas hati-hati teteh. gak bisa nganter. Gak bisa nganter ya? Iya betul. Tuh, sahabat, jalannya terjal. Aduh. Wah, sahabat. Aduh. Kenapa nih teh? Tuh, teh sana teh. Iya. Beginilah sahabat, alam pedesaan tapi indah, apalagi kalau udah musim panen ya. Ya, gitu musim ya. panen padi ya teh ya. Iya, indah sekali. Teteh ngobrolnya mau di sini apa di saung? Yang enakan aja ya di saung Di saung ya. Kan di saung Neduh ya. di sana mah adem. Kalau di sini kan panas ya. Iya. Teteh di sini juga tuh kakak. Kayaknya mau ditanamin ini Iya, timun. tanamin singkong Abadul. Hah? Kayaknya singkong atau timun ya? Bisa mentimun terus bisa singkong di jarang-jarang kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Aduh. Teteh capek enggak? Ah, lumayan. Lumayan. Kalau metik timunnya banyak capek. Capek ya. Kalau sedikit enggak. Tadi kan 1 kotak lebih ya, Badul. Kebun timunnya ya. Dari pagi kan. Oh, dari pagi. Mm. Itu biasanya timunnya dijual kemana teh? Ke Tengkulak. Oh, enggak dijual keliling gitu sama yang punya kebunnya? Ada yang dijual keliling karena terlalu banyak di Tengkulakin, Badul. Atau teteh coba jual keliling? Mau ditawarin tadi sih kata aku deh, paling nanti sore gitu. Oh, gitu. Mau pulang dulu, mau nyuapin anak-anak dulu kan. Iya. Tuh di sini mah ademnya teh ya. Alhamdulillah. Aduh. Anginnya juga lumayan. Anginnya ngegelebug ini teh sahabat. Ya Allah. Capek Badul. Istirahat dulu capek Nggak bawa minum mungkin. Iya, gak bawa minum ya. Tempur gak bawa minum? Udah Oh, nggak bawa. Yuk kita lanjut ke sana. Sok teteh duluan. Aku dulu. Nah, duduk aja teteh di sana. Di sini dah. Ya. Tuh sahabat, kita Sekarang istirahat mah dulu. udah bisa buka topi. Iya. Bukan topi ini. Tuh abah juga buka topi nih. Itu duduk kuy. Duduk kuy. Kalau bahasa Sundanya duduk kuy. Nah, Ini sahabat mau mentimun. tuh mau sahabat. ngajak Ih, ke pada gede mentimunnya sahabat. sini. Yang paling Tuh, gede. ini duduk teh. Biar santai kita ngobrolnya. Ya Allah. Teh Purnama nggak lama ketemu sama Abah Duta, ada yang beda ini teh. Apa tuh? Makin cantik. Aduh. Aduh, sahabat. Makin cantik, makin kurus kali ya badan. Makin kurus. Kenapa teh badan teteh kurus? Badanku kering, kurang disiram ini kan musim kemarau. Oh. Kurang air gitu. Bukan gitu menurut Abah Rum. Apa tuh? Kurang kasih sayang teteh. Ya bisa jadi. Bisa jadi, sudah jenah lama sahabat. menghilang sih sayangnya. Sudah Teteh lama udah menghilang. punya calon belum? Belum ada, nggak ada yang mau sama teteh. Enggak ada yang mau. Kenapa? Padahal kan teteh cantik, Kan nggak cukup. solehah, baik Amin. gitu kan. Masa gak ada yang mau? Takutin. Takut Kali. kenapa? Takut teteh lah. Masa takut sama teteh? Takut digigit. Takut digigit nah sahabat. Ya Enggak, Allah. teteh mah kan buntutnya panjang apa tuh? Buntut. Oh, teteh punya buntut? Bukan buntut di sini. Oh, bukan. Maksud teteh tuh kan teteh punya anak juga. Punya anak. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Satunya ada yang istimewa. Oh iya, yang paling gede ya teh. Kalau mungkin buat orang itu adalah beban kali ya punya anak. Tapi kalau buat teteh sih itu adalah tiket teteh. Tiket menuju surga ya teh ya. Karena mungkin anak teteh yang paling gede dari bayi. Jadi istilahnya belum pernah melakukan dosa mungkin teh ya. Iya, karena seperti bayi sampai Ya kayak seperti sekarang. bayi gitu kan. Mungkin teteh juga itu sih Abah tuh kalau misalkan ada yang apa sih namanya? Yang berharap sama teteh juga suka melihat anak-anak gitu. Akankah dia sayang sama anak-anak bukan cuma sama teteh aja. Kalau teteh sih mikirin untuk teteh sendiri mah nggak terlalu dipikirkan ya. Betul. Cuman untuk anak-anak. Tapi kan untuk menikah itu ya selain dia sayang sama teteh,
harus sayang sama anak-anak ya berarti ya. Itu harus banget itu Maya. Terus teteh juga harus ada rasa kan ke orang itunya kan. Betul. Kalau tidak ada rasa juga susah juga kan. Takutnya nanti ketika berumah tangga nggak romantis, nggak nyaman gitu kan. Harus timbul chemistry dulu gitu teh ya. Itu. Kayak gitu. Tapi menurut teteh fisik menjadi pertimbangan gak buat teteh? Kalau fisik enggak terlalu. Gak terlalu ya. Yang penting kan akhlak dan kasih sayang yang lebih utama gitu kan ya. Tergantung kita nyamannya, anak-anak nyaman gitu ya. Teteh emang mungkin gak muluk-muluk ya, yang penting baik dan bertanggung jawab. Dan Allah memberikan rasa ke tetehnya. Iya. Karena kalau misalnya Abadri ini ada seseorang yang datang ke teteh, dia tampan, dia pokoknya nyari sempurna, karena kan tidak ada yang sempurna ya. Betul. Terus Allah tuh nggak berikan rasa sama teteh, teteh nggak ada rasa, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya karena teteh sih, misalkan teteh ditakdirkan untuk menikah lagi itu, pengen meningkatkan kualitas ibadah teteh. Iya. Dan iya gitu Abadul. Ya kan itu tujuan menikah itu kayak gitu teh ya. Iya betul. Selain kita tujuannya untuk hidup bersama sama pasangan, tujuan yang kedua juga untuk beribadah. Iya Abadul. Ya karena kalau misalkan menikah tujuannya untuk bahagia, ya mungkin ketika nanti rumah tangganya dilanda ujian, cobaan, nggak kuat karena nggak bahagia. Tapi ketika tujuannya untuk bersama, untuk beribadah, insya Allah ketika dikasih ujian dilewati bareng-bareng ya teh ya. Iya betul. Karena mungkin nggak ada rumah tangga yang apa teh, yang bahagia selamanya, nggak ada. Ada cobaannya. Jangankan kita ya teh ya. Kisah para nabi juga berumah tangga nggak selamanya indah. Contohnya Nabi Nuh. Iya. Sekuat gimana Nabi Nuh istilahnya mendidik istrinya untuk bertakwa, untuk taat sama Nabi Nuh, tapi nggak bisa. Malahan kan istri Nabi Nuh ditentukan untuk masuk neraka. Karena kayak gitu, nggak beriman dan bertakwa sama Nabi Nuh. Kayak gitu. Yang mudah-mudahan teteh juga nanti ketika berumah tangga untuk berbakti sama suami tidak melihat siapa suaminya. Ketika teteh udah menikah ya teh ya. Iya. Melihat suami terus berbakti sama suami, taat sama suami, itu teteh harus melihat karena perintah Allah bukan perintah suami. Iya, Mau suami misalkan ya teh banyak kesalahan, istilahnya enggak sempurna, ya teteh tetap harus taat selama teteh menjadi istrinya. Kayak gitu. Kecuali ada kesalahan-kesalahan suami yang memang fatal. Ya itu mah kan ada jalurnya ya teh ya. Kalau misalkan selingkuh, bisa teteh gugat cerai. Kalau misalkan teteh mau bertahan, mau sabar menghadapi laki-laki yang seperti itu, yaitu ladang pahala buat teteh. Selama teteh mau berusaha dan berjuang. Gitu. Nah, berarti sekarang teteh bukan berniat ya teh ya. Agak sedikit membuka hati ya. Gitu kan ya. Karena teteh melihat ya anak-anak juga butuh sosok seorang ayah. Betul. Ketika kita bermain bersama mungkin melihat yang lain ada ayahnya, mungkin dia pengen. Kadang-kadang dia aku kan punya teman juga ya, baik juga gitu. Kadang-kadang bunda itu buat ayah dede gitu kan. Oh bukan, itu cuma teman bunda aja gitu. Teteh gimana ketika anak teteh gitu kan lagi main, melihat orang lain bisa main sama ayahnya, terus kan anak teteh nggak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Cukup sedih Abad. Sedih ya. Sedih. Aku juga nggak bisa kan jadi seorang ayah, walaupun sudah berusaha untuk jadi seorang ayah juga karena aku kan perempuan, nggak bisa. Di saat anak-anak butuh kasih sayang seorang ibu, sementara ibunya harus pergi keluar mencari nafkah, kan nggak bisa gitu kan. Gapul gitu. Suka ya. aku bilang anak-anak bunda itu kan harus cari uang buat dede sekolah, buat dede beli baju, semuanya keperluan kalian itu kan bunda yang cari, walaupun rezeki itu akan datang dari mana saja. Tapi kan kita harus berusaha kan ya. Berikhtiar. Cuman misalkan kalau ayah, terus yang paling kecil tuh suka bilang, ya bunda coba aja ayah masih ada, berarti bunda di rumah terus ya. Iya kalau ayah masih ada, udah diam aja gitu.
Teteh suka sedih nggak? Sedih banget Abadu, apalagi kalau pagi-pagi ini yang sekarang kan masuk PAUD tuh yang paling kecil tuh ya. Iya. Terus aku kan harus ke SD jualan, sementara dia ke PAUD. Dia pernah malam-malam nyamperin, dia tuh nangis. Bunda, ya kenapa dek, sakit atau gimana? Enggak, katanya bunda itu lebih sayang sama teteh daripada sama dede. Lah kok bisa? Enggak, bunda sayang sama anak bunda, semuanya sayang sekali gitu ya. Sama teteh, sama dede, sama Tahani. Enggak, bunda lebih sayang ke teteh. Kenapa bisa begitu dek? Kalau dede sekolah nggak diantar sama bunda, terus kalau teteh sekolah diantar terus sama bunda. Terus oh iya emang aku setiap hari kan ke SD gitu kan ya. Kalau dede kan emang ke PAUD diantar sama kadang-kadang suka ngojek kan, aku nggak bisa anterin. Oh dari situ berarti dia menilainya, kata aku. Oh iya dek, adik kan pernah ikut ke sekolah teteh ke SD. Bunda di sana nemenin teteh apa jualan? Jualan, kata dia teteh. Iya. Terus tetehnya ditemenin sama bunda? Enggak. Jadi bunda ke SD itu bukan nemenin teteh, tapi berjualan untuk mencari apa coba gitu. Cari uang, katakan gitu. Iya, buat siapa? Buat dede. Nah itu. Kalau bunda nggak jualan punya uang nggak deh? Enggak. Dari situ mungkin agak mengerti sedikit. Cuman aku sedih Abadu kan di saat baru masuk batu kan dia temenin terus ya sama mamahnya. Kalau aku cuman masukin hari pertama aku bisa tuh temenin dia gitu kan. Aku nggak jualan walaupun pas hari pertama rame banget ya. Cuman ya harus anterin kan dede ke sekolah, daftarin dia terus temenin. Cuma hari pertama aku bisa nganterin, sama hari kemarin tuh 3 hari seneng banget tuh bisa antar dede ke sekolah karena kan SD libur, jadi aku bisa nganterin dede ke sana. Ya aku juga pengennya tiap hari kan nemenin, cuman nggak bisa. Teteh juga harus berusaha gitu kan, harus berjualan. Iya. Untuk menyambung hidup ya teh ya. Iya, untuk biaya mereka juga kan. Buat biaya mereka juga, untuk masa depan mereka juga. Tadi dede udah pulang, terus ada yang minta ini, ya udah aku ke sawah dulu kan. Ya gitu Abadu. Makanya teteh sekarang bisa membuka hati ya. Iya, agak sedikit. Ya mungkin teteh juga harus menilai dulu laki-laki yang nantinya mau jadi suami teteh dan ayah bagi anak-anak teteh. Gak sembarang laki-laki. Takutnya teteh nanti gagal gitu kan. Walaupun yang pertama teteh bukan gagal, tapi itu udah takdir. Karena dipisahkan dengan kematian, bukan dengan cerai gitu kan. Ya mudah-mudahan pernikahan teteh yang kedua istilahnya sampai maut memisahkan gitu teh ya. Sampai kakek dan nenek. Akankah ada seorang pria yang datang ke teteh yang tulus, juga ikhlas, yang emang bener-bener serius sayang sama teteh, terutama sayang sama anak-anak. Karena teteh tuh suka minder kadang-kadang Abadu ya. Kalau orang kan kalau janda itu pasti anaknya 1, 2. Adapun yang nggak punya anak itu kan lebih enak ya untuk berumah tangga lagi. Kalau teteh kan 3 anaknya, sedangkan masih kecil-kecil dan 1 ya Abadu mungkin pernah ketemu sama Tahani ya keadaannya. Iya takutnya teh yang pertama mungkin melihat teteh mungkin dia langsung pengen gitu kan nikahin teteh. Tapi pas udah nikah lihat anak-anak begitu terus dianya gimana-gimana, nah itu yang bikin teteh minder Abadu. Yang itu yang dikhawatirkan sama teteh ya teh ya. Iya. Terus sekarang usia teteh berapa teh? Aku kemarin Juli 37 tahun. 37. Nah udah tua juga kan Abadu. Enggak tua, Abadu juga 37 kalau nggak salah. Iya, 36. 36. Berarti beda 1 tahun sama teteh. Ya kalau segitu mah belum tua teh. Masih ini. Siapa tuh? Ya masih kuat untuk hamil lagi teteh juga. Untuk hamil lagi kuat 3 kira-kira teteh. Kalau misalkan teteh menikah, ada niatan misalkan suami teteh pengen punya anak dari teteh, teteh kira-kira mau nggak? Mau nggak ya? Belum kepikiran apa? Oh, belum kepikiran ke sana. Yang datang juga belum ada. Iya, ya itu mah andaikan gitu kan. Ya mungkin nanti teteh punya suami umurnya di bawah teteh, misalkan umur 25 gitu kan. Saya Khadijah ya? Iya. Kan 40 dan Muhammad 25 gitu kan. Siapa tahu kan itu menjalankan sunnah Rasul. Tapi ya sulit ya kalau zaman sekarang ya teh untuk mendapatkan laki-laki, apalagi anak muda yang mau apa? Menikahi seorang janda, anaknya banyak. Terus usianya jauh dari laki-lakinya. Tapi menurut Abadu nggak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Kalau Allah misalkan menurunkan laki-laki ini buat teteh gitu kan.
ada yang serius datang ke teteh, orangnya baik, mau bertanggung jawab, punya penghasilan yang mapan, mau melamar teteh dan mau sayang sama anak ketiga teteh ya, ketiga-tiganya usianya misalkan 55 tahun, teteh kira-kira mau nggak? Coba kita apa sih namanya, taruh dulu. Taruh dulu, saling mengenal dulu ya teh ya. Dulu apakah beliau cocok sama teteh dan teteh cocok sama beliau. Nah, itu kan ada mungkin ya gitu ya. Ya kalau menurut abah rumah yang penting cocok dan nyaman dulu ya teh ya. Usia itu cuman angka. Iya. Betul ya teh ya. Betul sekali. Yang penting kan masih gini. Yang penting kan masih gini ya teh. Masih gitu. Nah, masih kayak bonteng kayak gitu tuh sahabat. Iya. Gitu gimana tuh ya? Kalau misalkan usia 55 tahun juga kalau masih gini mah ya gaskeun teh. Iya. Iya. Kan ku ingat itu kata-kata Abadru ya. Apanya? Kalau masih begitu gaskeun. Aduh, sahabat. Iya teh, karena mungkin itu suatu kebutuhan juga ya teh ya. Iya, betul. Sebagai seorang manusia, teteh juga kan masih normal. Yang mana mungkin kan teteh kan usianya baru 37. Ya, masa mau sampai nenek-nenek menjanda terus kan gak mungkin teh. Iya. Teteh juga pasti kepikiran ketika malam. Ada rasa kesepian, ada rasa pingin dipeyuk, dinaboboin. Pasti ada lah ya teh ya. Manusiawi kan. Gimana? Aku tuh sering itu nonton apa sih drama Korea kemarin. Aduh. Jadi baper. Jadi baper, terus kena efeknya juga. Aduh, jadi pingin. Aduh, jadi galau itu sahabat. Gara-gara drama Korea katanya sahabat. Sampai ke impi-impi. Ya kan kalau drama Korea itu romantis gitu kan. Ampun. Ya mungkin ketika janda nonton yang kayak gitu ya merasa tergugah lagi nalurinya, pingin punya pasangan gitu kan. Tahun pas lihat nonton drama Korea itu, ya Allah, indah sekali ya. Sebetulnya yang misalkan yang masih punya suami, punya istri, kebutuhan itu serasa bukan kebutuhan primer Abadru, cuman sekilas-sekilas aja. Tapi kalau udah sendiri itu ngerasain kalau itu tuh emang kebutuhan biologis, itu emang kebutuhan primer Abadru. Abadru juga kalau udah menikah teh itu termasuk kebutuhan yang primer lah. Iya, Abadru pulang konten capek, ketika udah sama istri mah gitu kan, capeknya hilang, rileks gitu kan, asalnya tegang jadi rileks. Jadi plong pikiran teh kayak gitu teh. Beda ketika misalkan kita capek, enggak istilahnya sama istri, pusing kepala teh gitu. Tapi kalau udah gitu mah jadi fresh, rileks lagi, bisa ada lagi ide-idenya gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu. Ya mungkin sahabat juga di luar sana pasti bisa merasakan gimana sebagai seorang laki-laki gitu kan, ya pasti paham. Tapi gini teh, di Jampang Turunan Kidul juga banyak penonton setia, banyak yang duda ya istilahnya, mencari calon pendamping buat mereka. Tapi ya abad rumah ketika mereka pingin silaturahmi ke sini, Abadu welcome. Misalkan mau ketemu sama Teh Purnama, silakan datang aja langsung ke sini, hubungi Abadu dulu. Kalau misalkan niatnya serius, sok baik-baik datang. Jalin komunikasi dulu yang baik, silaturahmi lah intinya. Kalau misalkan kedua belah pihak udah ada saling rasa, udah dapat chemistry, ya itu mah terserah gitu kan. Abadu cuman sebagai pelantara untuk menyambungkan jodoh orang lain kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya janda-janda yang pernah Abadru vlog juga mendapatkan jodoh yang terbaik gitu teh ya. Amin. Contohnya kayak Teh Ani. Oh, Teh Ani udah nikah? Belum. Maksudnya contohnya kayak Teh Ani itu beliau janda usia kalau nggak salah 36 tahun beliau juga. Atau 34. Lupa lagi Abadru teh. Iya. Tapi anaknya udah 4. Dia punya anak paling gede itu sekolah SMP sambil mondok. Kayak gitu. Dan sekarang juga Teh Ani seperti Teteh. Jadi merasa kesepian,
terus mulai membuka hati sekarang teh, karena mungkin di balik beban keluarga harus menafkahi 4 orang anak, terus teh Ani cuman sendiri kerja gitu kan tiap hari cari uang, ya pasti pemikirannya saya mau istilahnya mau berumah tangga lagi, mau cari suami lagi biar beban hidup itu enggak terlalu berat gitu kan. Kalau dipikul berdua mungkin akan terasa ringan teh ya. Iya. Kayak gitu. Ya pasti itu mah manusiawi ya teh ya. Pasti teteh juga sempat berpikiran ke sana. Ya contohnya kan teteh suka ngantar anak sekolah. Coba kalau teteh udah menikah, mungkin yang PAUD bisa diantar sama ayahnya, ayah sambungnya, terus ditemenin, terus teteh jualan di sekolah, kan jadi bagi-bagi tugas. Iya. Kalau misalkan siangnya suami kerja di mana gitu kan, jadi nggak terlalu berat gitu teh ya. Ya mungkin teteh ya ketika keadaan teteh harus memikul beban yang begitu besar, teteh juga kan sekarang udah bisa membuka hati untuk laki-laki yang serius gitu teh ya, yang mau membahagiakan teteh. Iya, insya Allah ada. Terus kan ketika melihat anak, orang lain mah kan bisa main sama ayahnya, bisa jalan-jalan pakai motor, bisa istilahnya digendong, tapi kan anak teteh nggak bisa ya teh ya. Iya abad. Itu yang paling suka sedih ya. Kalau ditanya lagi, Bunda kenapa yang lain punya ayah, kok Dede nggak ada ayahnya? Itu abad dulu. Terus kalaupun sekolah kan dia suka sendiri ya. Pernah aku pas udah masuk tuh anak SD kan sepi tuh. Terus aku nengok ke PAUD-nya Dede. Terus dia sekarang mah lebih khawatir ke psikisnya Dede yang kecil. Betul. Karena kalau yang 2 kan udah mengerti. Kalau yang paling kecil itu lebih sulit untuk dikasih pemahaman ya, karena dia suka berpikir kok ibuku lebih sayang sama tetehku gitu kan daripada sama aku, sementara aku kan masih kecil, tetehku udah besar, tiap hari diantar. Kalau aku kok sama orang lain, nah aku di situ mikirnya baru, makanya sama aku berpikir apa aku harus buka hati untuk yang lain gitu. Cuman ya itu yang tadi kayak minder gitu kan, gimana gitu, jadi yang ada suka sedih ya baru ya, kayak Dede gitu kan, temennya semuanya temenin sama ibunya. Emang sih kalau PAUD tuh emang masa-masanya ditemenin sama mama-mamanya ya. Kalau dia kan sendiri gitu kan. Pernah kemarin tuh dia bawa makanan. Bunda tapi ini gimana cara bukanya, kan Bunda nggak ikut sama Dede ke sekolah. Terus aku tuh ya udah deh sama ibu guru aja gitu kan. Terus tapi Dede belum kenal sama ibu gurunya. Gitu. Terus aku juga bingung ya gimana ya. Ya udah nih sama Bunda gak usah sedih ya. Bunda bukain dari sini, nanti ini caranya ditarik ini. Oh iya, terus Bunda kalau aku mau jajan gimana? Nah udah Bunda kasih kan nih 2.000 ya uangnya, karena kan kalau misalnya dikasih 5.000 kan dia juga belum tahu ya. Cuman anehnya tuh Abadul pas setiap pulang uang itu masih utuh Abadul. Masih utuh. Terus iya nggak tahu, mungkin mau jajan juga malu. Malu ya. Mungkin teh ya. Terus beda juga, kalau didampingi sama teteh gitu ya. Kalau mau minta tolong orang juga mungkin minta tolong siapa? Terus yang paling sedih lagi Abadul ya Allah. Dia kan pengen ikut, Bunda kan atau aku ikut dulu ke SD terus nanti aku ke PAUD. Oh iya boleh deh. Terus kan udah pagi-pagi tuh dia udah siap-siap, udah dia ke SD kan sama aku. Terus kan pagi-pagi tuh masih rame aku jualan tuh anak-anak. Bunda ini udah jam berapa? Dede belum ke sekolah. Oh iya kata aku. Oh sama Teteh Haira mau gak dianterin deh? Iya mau. Terus ada tuh yang lainnya, udah Teh sama aku aja anterin, Dede mau? Iya mau. Udah kan berangkat tuh. Terus pas malamnya dia cerita, Bunda kata Teh, Dede kan tadi nangis di PAUD. Kenapa dia nangis? Kan waktu itu dianterin sama teteh-teteh yang di SD. Terus kan babysittingnya nggak ada, kan kebetulan adik aku tuh itu ya sekolah juga di situ. Ada babysittingnya belum ada kan, terus Dede duduk kayak sendiri, terus dia nangis. Ya gimana nangis Dede? Nangis aja. Ya Allah aku tuh betul sedih banget ngebayangin gitu kan, dia dari SD-nya nggak sama mamanya, diantarin sama orang lain karena dia takut kesiangan barangkali, jadi mau gitu kan. Emang dia tuh anaknya tuh mengerti gitu, walaupun masih 5 tahun ya, mengerti kalau ibunya tuh harus cari uang buat dia gitu. Jadi dia mau diantarin sama teteh-teteh. Ya aku mah kan kenal ya emang siswa di situ. Cuman mungkin pas sampai PAUD dia sendirian, banyak temen yang lain kan dia baru masuk berapa minggu ya PAUD itu, jadi dia nangis. Terus gimana deh,
Ya udah jadi nangis aja. Terus gimana, ada nggak bu gurunya gitu? Ada. Terus aku juga langsung tanya kan ibu gurunya, ibu gitu, ada di Amira nggak di situ? Oh iya bu, aku belum ke sekolah, aku masih di rumah katanya gitu kan. Kata ya Allah, berarti si Ade tuh berarti sendiri, bukan sendiri ya, merasa sendiri kan di situ. Di situ aduh ya Allah, aku tuh gimana ya, jadi serba salah ya. Satu, aku harus mencari nafkah. Satu lagi, aku harus ada untuk anak-anak di situ yang bikin aku bingung ya. Bingung mengatur waktu ya teh ya. Kayak gitu aduh sih. Jadi teteh juga harus benar-benar ekstra gitu kan. Iya. Ekstra mencari uang, ekstra untuk mengurus anak gitu kan. Iya. Seperti itu. Coba dulu. Yang paling besar harus selalu dipempersin ya. Iya. Aku tinggal tiap hari. Ya, abang lagi sekarang udah dewasa, udah apa sih, suka datang bulan ya. Oh udah. Iya, aku juga. Oh suka datang bulan. Baru kemarin tuh ini Tahani. Aku pikir mungkin bukan gitu kan. Pas tadi aku ganti pampersnya. Oh ya Allah, teteh udah dewasa sekarang. Aku sampai ya Allah, kalau ayahnya masih ada, dia lihat ya pertumbuhan ketiga putrinya udah besar gitu kan. Yang paling besar juga ya udah balik gitu kan. Kalau ini mah ya udah, aku suka campur aduk sih abah dulu. Terus kan mungkin teh ketika anak yang pertama mendapatkan keistimewaan gitu kan, sekarang udah balik, udah dewasa. Iya. Terus kalau misalkan teteh udah suka membayangin nggak seandainya gitu teteh Tania kayak anak-anak yang lain gitu kan, ya mungkin sekarang SMP barangkali udah SMP ya. Iya, aku ngebayangin. Kayak gitu. Sedih sebenarnya. Yang sabar aja tuh ya. Dari fisiknya juga kan, karena dia ya selama seumur hidupnya 12 tahun 13 tiduran terus, jadi kayak tulang punggungnya tuh jadi berubah kayak gitu ya. Berubah Jadi, gimana teh? harusnya kan lurus, ini jadi mengsong, jadi satu ke belakang satu ke depan, jadi gimana ya kalau didudukin tuh, karena posisi gitu ya, sama kaki juga. Baik kalau kita lagi mandiin nggak kuat sih aku aja. Ibunya sendiri yang setiap hari deket sama dia suka sedih kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau orang suka bilang, kenapa ya Cina? Pernah mungkin ibu-ibu tuh mungkin terlalu polos, apa terlalu kasihan melihat si teteh gitu, Tahani ya, sama melihat aku yang ngurus dia mungkin. Kenapa ya teh, katanya kalau anak seperti itu suka panjang umurnya. Ya kata aku tuh si ibu nggak salah ngomong itu. Walaupun kita mah ya, kita yang ngurus gitu kan, pengen dia panjang umurnya gitu kan, nemenin kita terus. Kok orang lain bisa berpikir kayak gitu, kenapa bisa panjang? Aneh aku teh. Yang sabar aja ya teh ya. Ya mudah-mudahan di balik ujian ini buat teteh ini sebagai ladang pahala buat teteh masuknya ke surga gitu kan ya. Mudah-mudahan teteh diberikan keikhlasan dalam mengurus Dede Tania. Amin. Dan mudah-mudahan Abah doakan semoga Allah menurunkan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang soleh, buat menjadi malaikat penolong buat teteh, buat anak-anak teteh ya teh ya. Amin. Yang mencintai anak-anak lebih dari teteh mencintai mereka ya Pak. Iya, kayak gitu. Ya Abah juga bisa mengerti, bisa memahami gimana perasaannya Teh Purnama. Ya mungkin wanita lain belum tentu sanggup ya teh ya untuk menjadi seorang single parent, janda gitu kan, dengan 3 anak, terus harus memikul beban keluarga yang sangat besar. Tapi aku suka selalu ingat sama nasihat Abah dulu kan. Allah itu tidak akan menguji seorang hambanya melebihi kemampuan dia. Betul. Jadi Allah tuh sedang uji teteh, berarti teteh kuat dan bisa melewatinya. Pasti Allah di depan sana akan memberikan kebahagiaan. Betul. Amin mudah-mudahan. Terima kasih juga ya Badru ya. Sama-sama. Nasihatin teteh, ngasih bukan nasihat. Itu kita sebagai sesama muslim ya, sebagai saudara harus saling mengingatkan ya teh ya. Kayak gitu.
kan kita kewajibannya untuk mengingatkan, mau diterima atau enggak itu mah hak mereka gitu kan ya. Yang Iya. penting kita udah berusaha mengingatkan, Iya. menasehati gitu kan. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan teteh bergabung sama Jampang Turon Kidul, jadi ada teman, ada yang memotivasi, apalagi dari saran-sarannya ya itu subhanallah. Iya. Jadi penyemangat juga abad. Penyemangat ya teh ya. Ya gitu. Jadi kayak nggak sendirian gitu, kayak Betul. Ada teman gitu ya. Iya. Teteh sekarang teteh mau pulang. Mau pulang. Ini kan Udah dapat timunnya ya. udah Dan Abadu juga sekarang teh mau ngelanjutin perjalanan ke rumahnya Neng Kokom, ada titipan yang harus disampaikan. Iya, betul. Gitu. Jadi teteh nggak apa-apa kita berpisah di sini. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Terima kasih juga ya udah. Sama-sama. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya, Abad, ya. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Ya udah itu mikrofonnya mau Abadu ambil. Iya, Abad. Teteh pulangnya ke sana. Iya. Oh iya. Ya udah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik ya teh ya. Yang sabar, yang ikhlas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat, terima kasih banyak buat sahabat semuanya. Sekarang Abadu mau ngelanjutin perjalanan sahabat ya. Mau ngevlog, mau silaturahmi, sekaligus mau menyampaikan titipan amanah buat Neng Kokom sahabat ya. Mudah-mudahan vlognya Abadu bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat sahabat semuanya. Dan mudah-mudahan ceritanya Teh Empur bisa diambil hikmahnya buat kita semua. Banyak sekali orang-orang di desa yang butuh bantuan kita, butuh ulur tangan kita gitu kan sahabat ya. Akhir kata dari Abadu, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.